Salam sejahtera bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di dalam tayangan Anamnesis episode ke-16. Seorang sahabat lebih dari sekedar teman. Sahabat adalah orang yang mau menerima kita seperti apa adanya kita. Dia bersedia mendengarkan curahan hati kita, menghibur dan menguatkan kita. Tapi seorang sahabat juga tidak segan untuk menasihati, menegur ketika kita melakukan kesalahan karena dia mengasihi kita. Oh, betapa bahagianya kalau kita memiliki sahabat seperti itu. Mungkin ada orang yang bisa menjadi sahabat seperti itu. Sekalipun dalam kenyataannya, orang yang menjadi sahabat kita, yang kita anggap sebagai sahabat selama ini, suatu saat juga bisa membuat kita kecewa. Lagu yang akan kita nikmati sambil simak maknanya di dalam Anamnesis episode ke-16 ini, bicara tentang adanya sahabat sejati yang bisa kita andalkan. Apakah masih ada di antara para sahabat yang mengenal lagu Visions yang dinyanyikan oleh Cliff Richards? Visions of you in shade of blue. Nah, lagu yang sebentar kita akan dengar akan dinyanyikan oleh Cliff Richard, tapi bukan lagu Vision. Inilah What a Friend We Have in Jesus. Selamat menikmati. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come but with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Lebih dari 150 tahun yang lalu, di
Port Hope, Ontario, Kanada, ada 2 orang pengusaha sedang bercakap-cakap. Mereka melihat ada seorang lelaki berbadan kurus, berpakaian sederhana, lewat sambil menjinjing gergaji. Salah seorang memberi salam kepada pria yang lewat itu. Lalu temannya bertanya, "Kau kenal orang itu? Siapa namanya? Di mana tempat tinggalnya? Aku memerlukannya untuk menolongku memotong kayu bakar." Temannya itu menjawab, "Oh, itu Pak Scriven. Tapi pasti dia tidak akan mau memotongkan kayu untukmu." "Mengapa tidak mau?" tanya orang kedua dengan heran. "Aku akan memberi upah kepadanya." "Sebab ia hanya mau memotong kayu untuk para janda miskin dan orang-orang cacat," temannya menjelaskan. Pria yang membawa gergaji itu bernama Joseph Scriven. Ia dilahirkan di Irlandia tahun 1819. Sesudah menyelesaikan pendidikan di Trinity College London, anak dari pasangan Kapten John Scriven dan Jane Mediclot ini berencana akan melangsungkan pernikahannya dengan seorang gadis Irlandia yang cantik. Rencananya tahun 1845. Akan tetapi, gadis tunangan Joseph Scriven ini mengalami kecelakaan yang tragis. Peristiwa itu terjadi 1 hari sebelum pernikahannya. Tunangannya ini jatuh dari kuda ketika melintasi jembatan dan tenggelam di Sungai Ban, sedangkan Joseph sedang menunggu berdiri di seberang jembatan itu. Kita bisa bayangkan betapa patah hatinya pemuda yang malang itu. Dengan kesedihan yang mendalam, lalu Joseph meninggalkan Irlandia untuk memulai hidup baru di Kanada. Di Kanada, mula-mula ia tinggal di rumah salah satu keluarga dan membayar sewa kamarnya dengan memotong kayu dan yang sebagainya. Kemudian ia mulai mengajar di sebuah sekolah. Nah, dalam masa menjadi guru itulah Joseph bertemu dengan Eliza Catherine Roche, famili dari salah seorang muridnya. Keduanya kemudian jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Sesuai tradisi gereja yang ada di sana, sebelum menikah, Joseph dan Eliza menjalani baptis selam di Danau Rise. Apa daya, Eliza yang memang punya sakit paru-paru terkena pneumonia dan mengakibatkan kematiannya beberapa bulan kemudian. Tepatnya tanggal 6 Agustus tahun 1860, Eliza meninggal. Joseph Scriven sekali lagi mengalami kesedihan dan patah hati. Namun dia tetap menyandarkan dirinya pada Tuhan. Dia mulai bertekun dalam kehidupan doa dan mendalami Alkitab. Lewat studinya tentang khotbah Yesus di bukit, Joseph yang berusia sekitar 25 tahun berkaul untuk hidup dalam kemiskinan. Dia menjual semua miliknya dan menyerahkan hidupnya untuk membantu orang-orang cacat dan orang-orang miskin. Tahun 1885, ibunya di Irlandia sakit keras. Scriven tidak punya uang untuk pulang ke Irlandia menengok ibunya. Maka untuk menghibur ibunya, ia bersurat
kepada ibunya itu. Dan bersama dengan suratnya, dia menulis, menyertakan sebuah syair terdiri dari 3 bait dengan judul What a Friend We Have in Jesus. Selain menyimpan satu salinan untuk dirinya sendiri, Joseph juga memberikan syair yang ia tulis kepada seorang teman. Temannya ini mengirimkannya pada sebuah perusahaan penerbitan musik. 2 tahun kemudian, syair itu diterbitkan di Amerika dengan melodi ciptaan Charles Converse. Nah, saat lagu ini diterbitkan, tidak ada seorang pun yang tahu siapa penulis lirik atau syair lagu itu. Hampir 30 tahun kemudian, sejak ia menuliskan syair untuk ibunya, Joseph menderita sakit. Ketika seorang temannya melawat dia, tanpa sengaja temannya menemukan salinan syair yang ditulis Joseph untuk ibunya dulu. Sewaktu ditanya siapa yang menuliskan syair tersebut, Joseph menjawab, "Tuhan bersamaku, kami bersama-sama menuliskannya." Tidak lama kemudian, pada tahun yang sama, Joseph Scriven diakui sebagai pencipta lirik lagu himne What a Friend We Have in Jesus. Menjelang akhir hidupnya, Scriven tidak lagi memiliki rumah sendiri. Ia menginap, numpang di satu keluarga, pindah ke teman yang lain, keluarga yang lain, dan seterusnya. Tahun 1886, dalam usia 67 tahun, Scriven sedang tinggal di sebuah rumah seorang temannya. Ia jatuh sakit keras. Suatu malam, temannya meninggalkannya sebentar. Tapi ketika ia kembali, ternyata Scriven tidak ada di kamar tersebut. Joseph Scriven ditemukan oleh teman dan tetangganya dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah kali tidak jauh dari rumah temannya itu pada tanggal 10 Agustus 1886. Joseph Scriven lalu dimakamkan di samping Eliza Rose di makam keluarga. Sampai sekarang ada beberapa mitos dan teori tentang kematian Joseph Scriven. Apapun yang terjadi, harus dikatakan dari sudut pandang dunia, kehidupan dan kematian Joseph Scriven bisa dikatakan syarat dengan tragedi. Namun, Tuhan memakainya secara luar biasa. Dari seorang yang mengalami kepahitan dan tragedi hidup itulah lahir sebuah lagu himne yang abadi, yang memberikan kekuatan, penghiburan tahun demi tahun, abad demi abad, sampai dengan sekarang ini. Syair yang memberi kelegaan pada setiap orang yang berada dalam kesesakan, duka cita, sakit, kecewa, dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah ketika menuliskan syair itu, Scriven teringat pada sabda Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, yaitu Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Mari kita lihat. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Saya bacakan demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab
Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Syair yang ditulis oleh Scriven menurut saya telah menafsirkan secara sangat indah apa yang dicatat oleh Injil Matius sebagai sabda Yesus ini. Sehingga saya tidak perlu untuk memaparkan teks ini lebih lanjut. Coba kita perhatikan syair dari lagu What a Friend We Have in Jesus. Dalam terjemahan bebas, ia mengatakan begini: sungguh, Yesuslah sahabat sejati. Semua dosa dan kesedihan kita ditanggungnya. Sungguh suatu keistimewaan boleh membawa segala sesuatu kepada Allah di dalam doa. Apakah kita menghadapi godaan dan pencobaan? Apakah ada bahaya di sekeliling kita? Janganlah kita berputus asa. Bawa pergumulanmu dalam doa kepadanya. Dapatkah kita menemukan sahabat yang begitu setia, yang kepadanya kita dapat berbagi semua kesedihan kita? Yesus tahu setiap kelemahan kita. Bawalah pergumulanmu dalam doa kepadanya. Para sahabat, ketika kita telah memiliki sahabat seperti itu di dalam Yesus, bukankah sepatutnya kita juga mau saling memberi diri untuk menjadi sahabat satu terhadap yang lain? Terlebih lagi kepada mereka yang sedang berada di dalam kesesakan, kesakitan, kekecewaan, putus asa. Biarlah Yesus sebagai sahabat sejati boleh hadir melalui kehadiran kita menjadi sahabat-sahabat bagi mereka yang memerlukannya. Amin. Sekarang mari kita nikmati lagu ini di dalam bahasa Indonesia yang ditemukan dalam kumpulan Kidung Jemaat nomor 453 dengan judul Yesus Kawan yang Sejati. Kita akan menikmati suara Nikita menyanyikan lagu ini. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa adanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berbelah. Kacau balau hidupmu, janganlah engkau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena di dalam Yesus kami boleh menemukan bahwa Tuhan adalah sahabat sejati. Sahabat yang mau menerima kami seperti apa adanya keberadaan kami. Sahabat yang mau mengerti kelemahan-kelemahan kami, yang selalu siap untuk mendengar isi hati kami yang kami curahkan, kesedihan kami, kekecewaan kami, tapi juga sukacita kami, kegembiraan yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur sebagai sahabat, Yesus juga selalu mau menegur, menasihati manakala kami melakukan kesalahan yang akhirnya bisa mencelakakan diri kami sendiri. Maka Bapa, biarlah ketika kami beroleh anugerah untuk memiliki Yesus sebagai sahabat dalam hidup kami, kami juga mau memberi diri kami menjadi sahabat yang memancarkan kasih persahabatan Yesus bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam anamnesis episode ke-16 ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan tetap menyertai kita.